ini live, ini beneran ya. Dari kecil, ketika saya kecil, saya tuh dulu malah cita-cita pengen jadi artis. Artis? Oh. Iya, saya dulu pengen banget jadi orang terkenal. Punya bakat sih sebenarnya. sejak. Oke, tadi latar belakangnya sudah, kemudian kegiatan sekarang yang digeluti juga sudah. Mungkin supaya teman-teman terutama yang perempuan bisa ikut terinspirasi dengan yang dilakukan oleh Adiba. Mungkin bisa misalnya ini kan di lingkup sosial politik pemerintahan. Kenapa sih dulu suka di bidang itu? Kan ada biasanya cewek itu ambil ekonomi, kedokteran. Kenapa dulu pengen masuk di jurusan iGov atau pemerintahan, government? Oke. Jadi sebenarnya teman-teman ini live, ini beneran ya. Dari kecil, ketika saya kecil, saya tuh dulu malah cita-cita pengen jadi artis. Artis? Oh. Iya, saya dulu pengen banget jadi orang terkenal. Punya bakat sih sebenarnya. sejak. Kemudian seiring berjalannya waktu mungkin ada melihat orang jadi A, terus jadi mungkin pengen ikut jadi A, tapi saya tidak pernah dalam on my mind saya nggak pernah pingin jadi polisi gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi memang saya tuh dulu cita-citanya adalah ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dulu salah satu cita-cita yang saya inginkan adalah jadi guru atau pengajar. Nah kebetulan karena saya juga tidak bisa masuk ke universitas yang saya inginkan, kemudian saya masuk ke UMY. Dan saya di jurusan ilmu pemerintahan, saya sudah mulai mengubah stigma saya sudah mulai merubah mindset saya untuk oke, nggak apa-apa nggak jadi guru, tapi kamu bisa tetap mengajar dengan kamu menjadi dosen, seperti itu. Atau kamu bisa bermanfaat buat orang lain. Justru malah satu tingkat lebih tinggi di atas guru. Dan kebetulan juga karena kedua orang tua saya itu punya LSM, LSM lingkungan namanya Lestari. Saya dari kecil sudah biasakan untuk bagaimana sih kamu harus berbicara di depan umum, bagaimana kamu deliver materi kepada orang yang sedikit maupun orang yang banyak. Bagaimana cara kamu menyampaikan suatu masalah di depan umum yang itu notabene orang yang educated atau yang non educated. Mungkin itu yang membuat saya kenapa saya pede nih untuk menjadi seorang pengajar. Entah pengajar apapun, karena tidak harus menjadi dosen, tidak harus menjadi guru. Dengan kita menjadi diri kita sendiri, kita bisa mengajarkan orang lain. Oke, jadi semacam public relation itu sudah sering ya? Sebenarnya sudah, karena dari kecil memang dibiasakan untuk hidup seperti itu. Kayak misalnya orang tua lagi ada butuh bantuan nih untuk menyampaikan materi tentang pengelolaan sampah atau materi tentang pemilahan sampah. Nah itu sudah biasa. Nanti ayo Mbak dibantu gitu. Kalau di Jogja berarti Pak sampah di Piungan itu juga terlibat ya? Dulu di awal-awal di tahun sampai 2010 itu termasuk masih terlibat. Biasa, jadi memang kayaknya Mbak Adiba ini sejak kecil sudah ada bakat, apalagi orang tuanya, papa mamanya tuh terlibat dalam organisasi masyarakat di bidang lingkungan ya? Iya, di lingkungan. Oke. Tadi kan mengambil di bidang sosial politik government, kira-kira kenapa sih tertarik atau apa sih arti politik menurut Adiba? Kalau buat saya sendiri, politik itu bukan hanya perebutan kekuasaan atau partai satu, partai politik satu ke partai politik lain yang ya let's say kita lihat selalu kampanye perebutan kekuasaan, perebutan siapa yang akan menjadi gubernur, siapa yang akan menjadi bupati. Tapi politik itu selalu ada dalam sendi-sendi kehidupan kita. Paling kecil adalah dalam kita berkeluarga. Contohnya itu? Contoh ya Mas ya, kita sekeluarga misalnya ada ayah, ibu, ada 2 anak. 2 anak. Biar ini ya program KB ya. 2 anak lebih cukup, 2 anak cukup lebih baik. Nah biasanya ketika anak itu ingin menyuarakan keinginannya kepada orang tua, contoh ingin membeli sepatu dengan alasan sepatu lamanya sudah rusak, dia butuh sepatu baru. Nah itu tuh bisa dianggap sebagai politik. Loh, politik dari mananya? Dari mananya? Dari mananya nih kan gitu. Sang anak ketika dia meminta kepada orang tua itu sama saja seperti rakyat meminta aspirasinya untuk didengar kepada teman-teman DPR, orang-orang pejabat yang ada di DPR. Kemudian apakah orang tua itu langsung ACC?
Tapi itu tidak juga ya. sama. Itu mungkin tidak, mungkin ada yang iya, mungkin Iya. ada yang tidak. Nah itu juga prosesnya kurang lebih sama dengan teman-teman yang ada di DPR. Iya. Misalnya kalau di DPR mungkin dengan kurun waktu yang jauh lebih lama, misalnya butuh 1 tahun atau butuh 2 tahun. Kalau orang tua mungkin butuh 1, 2, 3 hari Iya. untuk akhirnya menentukan apakah benar nih anak saya ini dibelikan sepatu. Apakah benar nih sepatunya sudah nggak bisa dipakai. Iya. Itu sebenarnya kurang lebih sama dengan Sama, yang ya. ada dalam Dunia level politik ya, dalam level nasional. Misalnya contoh, rakyat ingin jalan A dibenarkan. Apakah benar jalan itu benar-benar dibenerin? Iya. Apakah benar jalannya sudah berlubang? Apakah benar jalannya sudah tidak layak untuk jadi jalan utama? Nah, Iya. itu sebenarnya kurang lebih sama dengan hal yang ada di keluarga. Jadi ketika dibilang apa sih itu politik? Menurut saya politik itu seperti apa? Contoh konkret dari politik itu seperti apa? Kalau saya melihat politik itu bisa kita lihat dari keluarga kita sendiri. Ketika keluarga kita sudah menggunakan cara yang baik untuk berpolitik, contohnya ketika menyampaikan aspirasi, kemudian untuk saling berdiskusi, itu berarti pemahaman kalian terhadap politik itu akan jauh lebih bisa bijaksana. Karena kalian sudah dilatih dari kecil, dari level terendah untuk pendidikan politik. Jadi kedewasaan politiknya sudah Iya. sejak dari rumah sudah diajarkan ya, Iya. berdemokrasi, berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Jadi misalnya contoh lagi, mau pilih warna cat rumah. Saya pingin warnanya A, yang Iya. lain pingin B, orang Nah. tua pinginnya C. Nah, Nah, itu gimana bagaimana nih bisa nyatuin? Iya. Biasanya kan nanti pasti ada nih kayak ngobrol. Ah. Kalau warna ini bagusnya di ruang tamu, karena ruang tamu butuhnya suasana hangat. Ya, baik. Sedangkan kalau di kamar terserah, dengan alasan itu terserah kita. Nah, itu juga bisa jadi. Itu mungkin juga yang dilakukan oleh teman-teman yang ada, teman-teman dewan yang ada di istana sana, yang ada di gedung DPR. Betul. Mereka pasti mengumpulkan beberapa opsi untuk mencari mana opsi terbaik. Jadi dicari data-data, alasan-alasan, kemudian nanti dimusyawarahkan. Iya, Ya. dengan musyawarah. Mungkin kalau di dewan kan ada mekanisme voting. Iya, ya. ada beberapa mekanisme untuk bisa terbit menjadi sebuah kebijakan ataupun bahkan undang-undang atau menjadi peraturan. Tapi yang menarik memang di lingkup keluarga ini sebagai media paling kecil untuk pendidikan politik ya Iya, sebenarnya. karena terkadang ada keluarga yang mungkin memang kurang membiasakan itu. Biasa ada yang mungkin sedikit otoriter, misalnya kayak kamu besok lulus SD langsung SMPA Iya. atau SMAA. Banyak ya. Nah, kan memang banyak nih beberapa orang tua seperti itu. Iya. Nah, biasanya yang seperti itu kepemahaman dia terhadap politik itu akan jauh lebih mungkin bisa dibilang lebih keras. Iya. Karena dia biasa dididik di keluarga yang keras alias otoriter. Jadi egonya lebih banyak gitu ya. Biasanya seperti Sikap itu. menghargai, toleransinya agak kurang karena Agak kurang. Mungkin iya, tapi tidak se-open mind teman-teman yang dibesarkan di keluarga yang demokratis. Oke. Jadi menurut saya memang politik itu ada di keluarga setiap orang. Iya, saya sangat setuju. Karena sebenarnya tujuan saya membuat channel ini salah satunya adalah ingin mengubah mindset. Karena politik itu sering dianggap kotor, sering Iya, dianggap benar banget. tidak layak lah. Jadi makanya banyak orang-orang baik yang seharusnya bisa duduk di dalam pejabat politik, tapi dia tidak mau karena wah kotor sekali ini, banyak money politik, banyak sikut menyikut, jegal menjegal. Makanya banyak orang baik yang nggak mau terjun ke situ. Akhirnya orang-orang yang tidak baik lah yang masuk di masuk situ di dan situ. akhirnya tahu sendiri ditangkap Iya. KPK dan lain sebagainya. Nah, mungkin semoga di generasi kita, generasi Z, generasi milenial ini bisa mengambil peran di situ. Jangan teman-teman acuh tak acuh.